Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga anak-anak Ustaz kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat, tentunya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini adalah Al-Quran dan Hadis. Lihat di materi bab 3, yaitu Hadis Arba'in An-Nawawi ke-1 tentang niat. Lihat di halaman 18. Yang harus anak-anak Ustaz pahami adalah Hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama ini adalah membahas tentang niat. Kemudian Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-1 ini merupakan hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya. Kemudian hadis tentang niat ini diriwayatkan oleh dua imam hadis. Yang pertama adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama tentang niat ini merupakan salah satu landasan penting dalam ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Baihaqi mengatakan, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu juga dengan Imam Baihaqi dan para ulama lainnya berpendapat sama dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, yaitu sepertiga daripada ilmu. Imam Baihaqi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sepertiga ilmu itu merupakan, yang pertama, perbuatan hamba itu terjadi dari hati, kemudian lisan, dan yang ketiga anggota badan. Ustaz ulangi. Imam Al-Baihaqi menjelaskan yang dimaksud dengan sepertiga ilmu itu adalah bahwa perbuatan anak-anak Ustaz, perbuatan manusia, perbuatan kita semua itu terjadi dengan yang pertama hati, yang kedua lisan atau ucapan, kemudian anggota badan. Sedangkan niat adalah salah satu dari yang tiga tadi. Kemudian kita lanjutkan. Lihat di Hamasi di halaman 18. Itu merupakan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-1. Anak-anak Ustaz, silakan semuanya menghafal, kemudian kirimkan ke Ustaz. Dan alhamdulillah sudah ada sebagian yang mengirimkan. Kemudian kita lihat di terjemahnya, poin C, terjemahan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-1. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab. Jadi hadis ini berasal dari Umar bin Khattab, berasal dari Abu Hafs. Siapa itu Abu Hafs? Abu Hafs itu adalah Umar bin Khattab. Nanti Ustaz bahas di pembelajaran selanjutnya. Yang mana Umar bin Khattab mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lihat poin-poinnya di terjemahannya. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niat. Ya kan? Ada sebagian orang yang bekerja, ada sebagian orang yang sholat, ada sebagian orang yang haji, ada sebagian orang yang menghafal Al-Quran. Yang satu dikarenakan niat karena Allah,
Ada juga sebagai yang lain dikarenakan mungkin pamer, malu dan sebagainya. Contoh lain, anggap kita ambil 2 siswa di 4 zaid. Satu siswa menghafal Al-Quran dikarenakan memang diniatkan karena Allah Ta'ala. Sedangkan siswa yang kedua ini menghafal dikarenakan daripada dimarahin sama Ustadz, menghafal aja lah. Daripada dimarahin Umi, daripada dimarahin Abi, hafal aja lah. Daripada nggak dikasih makan, daripada nggak dikasih jajan, daripada dimarahin dan sebagainya, menghafal aja lah. Jadi ada 2 anak yang sama-sama menghafal Al-Quran. Yang satu anak menghafal dikarenakan Allah Ta'ala. Yang satu lagi dikarenakan dunia, dikarenakan takut karena ustadz, takut karena orang tua, takut nggak dapat jajan dan sebagainya. Jadi Ustadz harap anak Ustadz yang belajar di rumah menghafal dan murajaah semuanya diniatkan karena Allah Ta'ala, dan semoga semuanya dilancarkan dan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Kita lanjutkan di terjemahannya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan berdasarkan yang dia niatkan. Kalau seandainya anak-anak Ustadz yang menghafal karena Allah Ta'ala, insya Allah nanti akan mendapat balasan dari Allah Ta'ala. Dan ada anak yang kedua tadi menghafal karena Ustadz, menghafal karena orang tua, menghafal karena dapat uang jajan, insya Allah juga akan mendapatkan balasannya di dunia. Cukup di dunia aja. Maksudnya anak-anak Ustadz menghafal, niatkan karena Allah Ta'ala, di dunia mendapatkan kebaikan, apalagi insya Allah di akhirat. Lanjut. Siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, ada sebagian orang yang hijrah memang benar-benar karena Allah Ta'ala. Ada juga sebagian orang mungkin yang hijrah karena ketakutan, yang hijrah karena dunia, yang hijrah karena uang, yang hijrah karena jabatan, yang hijrah karena wanita, yang hijrah karena dan sebagainya. Ustaz harap anak-anak Ustaz yang belajar, yang menuntut ilmu, semoga semuanya diniatkan karena Allah Ta'ala. Insya Allah mendapatkan kebaikan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Yang Ustaz ingatkan lagi sama anak-anak Ustaz, silakan menghafal di rumah, kirim setorannya ke Ustaz. Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-1, hadis yang membahas tentang niat. Dan ingat lagi, hadis Arba'in yang ke-1 ini yaitu hadis yang membahas tentang niat, yang diriwayatkan oleh 2 imam, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak Ustaz selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, sehat, semangat belajar, hafalan dan murajaahnya. Bisa sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.